Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, amma ba'du. Para siswa-siswi MTSN 4 Sleman Yogyakarta, di mana saja Anda berada, baik kelas 7, 8 maupun 9 yang saya sayangi. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, bisa bersua lewat pelajaran online dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Siswa-siswi yang berbahagia di mana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema atau materi tentang puasa. Coba siapa yang tahu apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari subuh sampai maghrib, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat karena Allah Ta'ala. Jadi itulah pengertian daripada puasa. Biar tidak lupa, tolong para siswa sekalian, materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru tolong dicatat. Maka siapkan bukunya, siapkan pulpennya, dan lain sebagainya. Para siswa sekalian, kemudian alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan Ramadan ini. Tentunya kita harus lebih tahu lebih jauh tentang puasa Ramadan. Di samping pengertiannya juga harus mengerti tentang hal lain. Misalnya yaitu tentang hukum dari puasa Ramadan itu apa toh? Ayo coba dipikir. Kira-kira hukumnya puasa Ramadan itu apa? Sunnah atau wajib atau makruh? Iya, jadi hukumnya adalah wajib. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 183 yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Catat ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, siapa yang tahu artinya? Nah, kurang lebih demikian. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Para siswa, jadi kita semuanya yang beriman, yang merasa beriman, itu wajib kita berpuasa. Artinya wajib bahwa kita harus melaksanakan puasa itu. Kalau tidak melaksanakan puasa berarti kita berdosa. Maka kita harus melaksanakan puasa. Para siswa sekalian, bahwa puasa Ramadan atau puasa wajib itu ada syaratnya, ada syarat wajibnya. Apa? Coba berpikir semuanya, tolong para siswa yang ada di rumah berpikir apa
syarat wajib dari puasa itu. Yang pertama adalah beragama apa? Islam. Sehingga kalau non-Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen tidak wajib berpuasa. Berpuasa boleh enggak? Boleh. Siapa tahu dengan berpuasa kemudian akan terbuka hatinya dan kemudian masuk Islam. Jadi boleh-boleh saja. Yang kedua, balik atau dewasa. Balik untuk perempuan ukurannya berapa tahun? Siapa yang tahu? Ayo cari bukunya. Yaitu 9 tahun. Saya yakin ini para siswa sekalian yang putri semuanya sudah ada 9 tahun. Berarti kalian harus puasa semuanya. Jangan ada yang tidak berpuasa. Ya, kalian sudah balik semuanya. Atau belum 9 tahun tapi sudah mengalami datang bulan atau menstruasi. Itu juga berarti sudah balik. Kemudian untuk laki-laki. Kalau laki-laki baliknya berapa tahun? Siapa yang tahu? Ayo tunjukkan jari. Untuk laki-laki ini baliknya adalah 15 tahun. Atau belum 15 tahun tapi sudah pernah mengalami mimpi basah. Berarti itu sudah balik. Tapi jangan sampai kalian terus berbangga hati. Aku belum 15 tahun kok, saya tidak usah puasa saja. Jangan seperti itu. Jadi kalian walaupun yang putra belum ada 15 tahun tapi wajib untuk latihan puasa. Supaya apa? Supaya besok ketika kalian sudah balik itu sudah tidak berat lagi melaksanakan puasa, sudah ringan, sudah terbiasa. Nah, dan juga nanti akan memperoleh kebaikan-kebaikan, kesehatan dan lain sebagainya. Orang tua mendapatkan pahala. Nah, itu makanya tetap kalian yang putra walaupun belum ada 15 tahun pokoknya tetap wajib latihan melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya adalah berakal sehat. Jadi akal pikirannya harus sehat. Akalnya bisa dipakai untuk berpikir secara normal. Sehingga kalau orang gila tidak wajib berpuasa. Berpuasa boleh nggak? Boleh berpuasa. Siapa tahu dengan puasa nanti gilanya jadi hilang, jadi sembuh. Itu. Makanya jangan dilarang orang gila berpuasa. Biar saja berpuasa begitu. Jadi berakal sehat. Kemudian yang keempat, puasa atau mampu. Artinya ketika sudah mencoba menahan tidak makan minum mulai dari subuh ya, sampai menuju ke maghrib ya, sudah dicoba ya, itu kok misalnya nggak sampai, setiap kali jam 12 siang terus pingsan, terus sakit ya, sakit parah. Nah itu berarti tidak mampu, berarti tidak wajib berpuasa. Tapi kalau orang yang normal itu tetap bisa melaksanakan puasa dengan baik, mampu, karena Allah itu tahu tentang kondisi hambanya. Maka jangan sampai terus gampang beralasan, wah aku kurang kuat ya, saya nggak kuat ya, saya medot ya, saya nggak usah puasa. Jangan, coba, paksakan. Jadi ibadah itu harus memang ada pemaksaan diri. Kalau yang memaksakan diri kita tidak apa-apa, nanti lama-lama akan terbiasa, ya, akan menjadi ikhlas puasanya gitu. Kemudian yang kelima, syarat wajibnya adalah bermukim, artinya tidak bepergian jauh. Kalau misalnya kalian bepergian sampai melebihi itu, misalnya sampai 82 km, 100 km, maka tidak wajib berpuasa di saat itu. Tetapi nanti tetap wajib puasa, namanya puasa qadha di lain hari ketika sudah pulang dari rantauan itu, ya kan, sudah kembali ke rumahnya. Itu. Para siswa sekalian, baik putra maupun putri di mana saja Anda berada. Kemudian di samping itu tidak kalah pentingnya, kita juga harus tahu apa toh rukun daripada puasa itu. Ayo sekarang berpikir lagi, kira-kira rukunnya puasa apa? Tidak lebih dari hitungan jari yang ada di tangan kanan ini loh. Ada berapa? Wih, ada 3, ada 2, 1 apa? Yaitu
niat membaca. Niat kapan dibaca niatnya? Yaitu pada malam hari sebelum subuh. Niat harus dibaca. Siapa yang masih hafal niatnya puasa? Wah, ada yang ingat, ada yang lupa. Ya baik, supaya tidak lupa atau supaya ingat kembali, kita baca bareng-bareng ya. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala. Itu niatnya harus dihafalkan loh ya. Kalau enggak ya dicatat, nanti kalau belum hafal dibaca catatannya itu. Kemudian rukun yang kedua apa? Rukun yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sehingga kita harus tahu apa tuh yang membatalkan puasa. Harus ngerti, jangan sampai tidak ngerti. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah satu, yaitu makan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Tidak batal walaupun satu piring. Misalnya ayahmu kerja di sawah, ya, capek sekali, nyangkul, ya, bertani, kemudian pulang haus sekali, lapar sekali, di atas meja di rumah sudah ada minum yang segar, kemudian ada melonnya juga, ada nasinya juga, sayurnya, langsung disantap, dimakan, dan tidak ingat kalau puasa. Nah, seperti itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Jadi kalau kita tidak ada apa-apa kemudian dibuat supaya muntah, nah itulah membatalkan puasa. Tapi beda kalau misalnya mabuk kendaraan kemudian muntah, itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah mengadakan hubungan antara suami istri, yaitu di siang hari antara subuh dengan maghrib. Ya, kalau untuk para siswi ini belum saatnya, sehingga cukup hanya tahu saja bahwa itu membatalkan puasa. Kemudian yang keempat atau lima, yang membatalkan puasa adalah memasukkan segala suatu benda ya, ke dalam lubang tubuh manusia. Yaitu ada 9 lubang yang kalau istilah orang Jawa itu namanya adalah baban hawa songo. Baban hawa songo yaitu apa saja? Yang pertama kita cari dari atas, yaitu lubang mata 2 ini. Kalau memasukkan sesuatu, biasanya apa kalau yang dimasukkan mata itu? Obat mata. Biasanya obat mata dimasukkan itu kira-kira lidah kita terasa pahit enggak? Terasa pahit. Kenapa pahit? Ya karena ini masuk, ada lubangnya masuk menuju ke tenggorokan. Jadi ada hubungannya sehingga membatalkan puasa. Kemudian 2 lubang lagi, yaitu lubang telinga 2 ini. Kalau puasa maka jangan sampai kita masukin dengan cotton bud atau benda lain sampai dalam. Tapi kalau lubang luarnya tidak apa, tidak batal. Tapi kalau sampai yang dalam, sampai kita merasa sakit, ya, tertusuk gendangnya, nah itulah yang membatalkan puasa. Maka jangan lakukan ketika berpuasa. Kemudian lubang lagi yang 2, yaitu hidung. Ini hidung kita, ya. Ini juga harus dimasukin ketika berpuasa sampai dalam sini, maka batal puasanya. Tapi kalau yang sampai lubang yang luar sini tidak membatalkan puasanya. Satu lubang yaitu mulut. Nah, mulut kita ini kalau dimasukin benda suatu, baik itu bukan nasi misalnya, bukan makanan, benda saja. Tapi kalau masuk sampai tenggorokan, maka membatalkan puasanya. Sudah 7, masih kurang berapa lagi? Kurang 2 lagi. Yang 2 cari sendiri. Kalian pasti sudah mahir, sudah tahu, dan itulah semuanya membatalkan puasa. Maka kita harus bisa menjaganya. Para siswa-siswi di mana saja Anda berada, kelas 7, 8 maupun 9. Kemudian kita diwajibkan berpuasa oleh Allah itu bukannya tidak ada manfaatnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an tadi, surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, ya, di situ diterangkan tujuan daripada berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa toh? Takwa itu melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan
Allah. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan saja diberikan pahala sebagaimana ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Dan apabila kita melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan sampai 70 lipatan pahala. Apa enggak banyak? Apa enggak pengen? Pengen toh? Pengen toh? Ayo lakukan puasa. Kemudian hikmah berikutnya adalah dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apalagi nanti kalau kita mau melaksanakan sholat tarawih juga ditambah lagi, mangkoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah malam, artinya berdiri sholat ya, di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah kita akan dibebaskan dari api neraka, ya, akan dibebaskan dari api neraka. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Ya karena kita kan sudah diampuni dosanya. Berarti kan sudah bersih, sudah menjadi orang yang suci. Nah, orang yang suci itu tempatnya kan hanya satu, yaitu hanya di surga. Berarti kan bebas dari neraka, tidak dimasukkan di neraka. Para siswa-siswi sekalian di mana Anda berada, jadi itulah di antara hikmah-hikmah. Sebenarnya hikmahnya masih banyak sekali, tapi karena waktu tidak mencukupi, maka saya cukupkan untuk pembahasan tentang puasa ini. Dan silakan diperhatikan nanti setelah tayangan ini ada pertanyaan kuis yang bisa kalian jawab. Nanti yang menjawab dengan tepat sekali, paling awal menjawab, maka akan mendapatkan hadiah. Jangan dilihat besarnya, tetapi yaitu keikhlasan dalam pemberian ini. Baik, banyak kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.